Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak masuk? Banyak Bu. Siapa aja? Ninis. Oh, Ninis. Sora. Ilham. Kenapa tuh? Udah tahu Bu. Baik-baik. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang pada pertemuan kemarin, hari ini tuh kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi mengenai cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Cerita yang pendek, Bu. Ya, cerita yang pendek. Ada lagi? Karya sastra. Ya, cerita pendek merupakan karya sastra. Nah, cerita pendek itu merupakan, ya benar, karya sastra yang berbentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Oh iya, Ibu lupa, tujuan pembelajaran hari ini tuh kalian diharapkan bisa mengetahui apa itu pengertian dari cerpen, struktur cerpen, dan unsur-unsur pembangunnya. Nah, tadi sudah pengertian cerpen, selanjutnya struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada orientasi yang pertama, yaitu penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Selanjutnya ada rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Selanjutnya ada resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, itu merupakan struktur dari cerpen. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Unsur pembangun cerpen. Nah, ya unsur pembangunnya. Enggak. Unsur intrinsik itu ada latar tempat, latar waktu, sudut pandang, tokoh dan penokohan, kemudian alur. Latar tempat itu apa sih? Nah, latar tempat itu latar atau tempat peristiwa terjadi. Misalnya ada di rumah, sekolah, atau apa. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu itu
pemahaman kalian, Ibu akan memberikan lembar kerja. Nah, nanti kalian secara berkelompok akan mengerjakan soal dari LKPD yang diberikan ya. Di sini kan ada 10 orang, jadi Ibu nanti bikin 2 kelompok ya. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok pertama, dan ini untuk kelompok kedua. Ini untuk kelompok kedua ya, Mas. Nah, dalam LKPD itu ada tes cerpen. Nah, itu ada 2 tes cerpen ya. Yang pertama kalian menganalisis struktur. Nah, selanjutnya kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangunnya. Nah, Ibu beri waktu berapa ya? 15 menit cukup? Nah, baik. Ibu beri waktu 15 menit ya. Kalau ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Ya. Oke, Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Yang pertama, Ibu mau minta Mbak Zara, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Mbak Zara. Ya, silakan. Dan sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada identifikasi struktur cerpen dari wanita berwajah penyok. Struktur yang pertama itu ada orientasi berada pada paragraf 1. Lalu ada rangkaian peristiwa berada pada paragraf 2 sampai 6. Lalu ada komunikasi berada pada paragraf 7 sampai 8. Dan yang terakhir ada resolusi pada paragraf 9. Ya, baik, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Zara. Terima kasih, Mbak Zara. Nah, selanjutnya Ibu minta Mbak Fika maju ke depan ya untuk mewakili kelompoknya. Silahkan Mbak Fika. Saya mau ambil dari kelompok bahwa hasil diskusi kami tentang unsur-unsur pembangunnya ada 1, 2, 3. Nah, ya baik, terima kasih. Mbak Fika, kita lagi dong Mbak Fika. Setelah mempelajari materi yang diberikan, coba Ibu minta ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan Mbak Ulan, bisa berdiri dan menyampaikan hasil pembelajaran kita hari ini. Baik Bu, saya izin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai cerpen, struktur cerpen yang terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Dan unsur-unsur cerpen ada 2 unsur cerpen yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Iya, terima kasih Mbak Ulan, tepuk tangan dong. Nah, karena pesan dari Ibu, kalian tuh harus rajin belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, kalian cita-citanya mau jadi apa sih anak-anak? Selebgram, Bu. Selebgram, terus Orang kaya. orang kaya, guru, pilot. Wah, hebat. Pokoknya kalian harus rajin belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, mungkin karena waktunya sudah cukup, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih.